Hai guys, di video kali ini gue mau ngasih tutorial cara memasukkan webcam ke dalam kanvas OBS Studio dan cara setting webcamnya. Untuk ngelakuin hal ini tentunya kalian harus udah punya webcam apapun jenisnya. Tapi untuk video ini gue memakai brand Logitech yaitu Logitech C922 Pro Stream. Mestinya settingan ini applicable untuk jenis webcam yang lain walaupun mungkin ada perbedaan sedikit untuk fitur-fitur yang bisa disetting. Pertama, pastiin webcam kalian sudah terkoneksi dengan komputer dan jangan lupa untuk mengupgrade firmware dari webcam yang kalian punya ke seri yang paling terakhir. Contohnya jika kalian punya webcam Logitech, maka kalian bisa masuk ke website Logitech, kemudian kalian bisa search jenis webcam yang kalian pakai. Kemudian kalian pilih download dan silakan download Logitech Capture yang nantinya program tersebut dapat digunakan untuk mengupdate firmware webcam Logitech kalian secara otomatis. Link gue sertakan di bawah untuk yang punya C922 dan untuk tipe yang lain kalian bisa googling sendiri. Kedua, kalian buka dulu OBS, kemudian pastikan OBS kalian itu sudah update ke seri yang paling terakhir. Sebenarnya untuk seri-seri yang sebelumnya nggak apa-apa atau yang setelah ini pun nggak apa-apa karena ini termasuk basic tutorial. Jadi nggak bakalan beda jauh, tapi di sini gua pakai 26.1.1. Kemudian yang ketiga, kalian pilih tanda plus dan pilih video capture device. Di sini pilih create new kalau belum ada. Di sini contohnya belum ada dan gua ganti namanya contohnya jadi Adimologi. Kemudian untuk make source visible, kalau misalnya ini nggak dicontreng maka nggak langsung kelihatan di kanvas, jadi langsung dicontreng aja. Klik OK dan keluar ya. Jadi sudah langsung keluar webcamnya seperti ini. Kalau nggak keluar, kalian bisa pilih device, kemudian kalian cek apakah ada webcam kalian terdaftar di sini. Di sini diklik C922 atau misalnya kalian punya kamera Sony. Kamera Sony-nya bisa dipakai sebagai webcam dan tinggal diklik aja. Di sini gue contohin C922 Pro Stream Webcam. Kemudian ada yang namanya deactivate. Deactivate ini fungsinya adalah untuk mematikan webcam secara manual. Seperti ini atau deactivate lagi. Nah, setelah deactivate lagi maka kalian akan melihat bahwa kembali lagi webcamnya bisa digunakan. Fungsi ini sebenarnya adalah ketika kalian mempunyai dua program yang menggunakan webcam secara bersamaan, contohnya Zoom dan OBS, maka kalian tidak bisa menggunakan webcam untuk kedua program tersebut, harus secara bergantian. Nah, caranya adalah dengan mengdeactivate yang di OBS seperti ini. Nah, kemudian kalian bisa mengkonfigur video. Contohnya di sini videonya terlihat agak lebih gelap dan sedikit kontras. Dan mungkin untuk yang baru banget setel, gua udah pernah nyetel jadi kayak udah ada toleransinya. Tapi yang untuk yang pertama kali pasti agak-agak hancur. Jadi kalian bisa setting secara manual melalui properties di configure video. Pertama kalian pilih kamera kontrol terlebih dahulu. Dan di sini kalian bisa zoom. Untuk menghilangkan bagian-bagian, misalnya bagian sini kalian nggak ingin lihat, jadi kalian bisa zoom. Cuman konsekuensinya ketika zoomnya terlalu tinggi maka gambarnya akan terlihat lebih banyak pixel karena ini adalah digital zoom bukan optical zoom. Kemudian untuk fokus, kalau kalian nggak sering pindah-pindah, sebaiknya fokusnya dimatiin aja autonya seperti ini dan kalian bisa setting sendiri seperti ini. Kalau dinyalain, ketika kalian misalnya taruh tangan di sini, maka fokusnya akan pindah. Tapi agak sedikit goyang-goyang, contohnya seperti ini, kayak ada sedikit wave autofocus, maka kalian mendingan dimatiin aja kalau posisinya tetap kayak gini. Kecuali mungkin kalian pakai webcam untuk yang posisinya mondar-mandir seperti guru atau misalnya seperti yang jualan di Shopee dan lain-lain, bisa diaktifin. Kemudian untuk exposure jangan dinyalain. Kalau auto seperti ini, kelihatan di sini agak overexpose. Ini adalah kesalahan yang biasanya dipakai oleh kebanyakan streamer karena ketika di auto maka dia akan menerangkan gambar padahal kadang nggak sesuai. Kadang gelap, kadang terang secara otomatis. Kita matiin aja dan kalian setting exposure-nya. Nah, kalau misalnya kita setting, misalnya bagian ini terlalu gelap, bagian ini terlalu terang. Kalian pilih yang agak lebih gelap di -6 di sini. Nanti kita setting di selanjutnya. Untuk pen dan tilt nggak usah diotak-atik, 0 aja. Kemudian untuk low light compensation, kalau misalnya kalian ruangannya terlalu gelap bisa dinyalain. Tapi biasanya gue nggak pernah nyalain karena akan increase noise dan gambarnya akan sedikit slow gitu. Kemudian kalian ke video proc M ini di samping kiri. Dan yang pertama kalian lakuin adalah gain. Gainnya bisa kalian naikin
Seperti ini. Kalau udah mentok kelihatannya masih lebih redup, kalian balik lagi ke sini. Kemudian kalian naikin exposure-nya dan gain-nya kalian turunin. Just like that. Kira-kira menurut gue yang pas seperti ini, nggak ada yang overexpose. Nah kemudian di sini ada yang penting di setting adalah white balance. White balance-nya kadang terlalu kebiruan, kadang terlalu kekuningan. Jadi kalian harus cari di tengah-tengah yang kira-kira nggak terlalu pucat atau nggak terlalu anget. Contohnya di sini 4700. Gue udah setting dan segini yang pas buat gue. Kemudian untuk saturation, sharpness, brightness dan kontras nggak perlu di setting di sini. Nanti akan ada settingan lainnya. Dan yang terakhir untuk power line frekuensi kalian setting di 50 karena kita tinggal di Indonesia. Kalau di setting di 60 biasanya flicker. Kemudian klik apply dan oke. Nah untuk settingannya video sudah selesai. Kemudian kita lanjut aja ke bawah. Di sini ada configure crossbar, nggak usah diotak-atik. Deactivate when not showing, ini boleh diaktifin aja. Jadi kalau misalnya nggak dipakai dia akan mati sendiri. Kemudian untuk resolusi kalian bisa pilih device defaultnya itu 1080p C922 atau kalian pilih custom. Di sini gua pilih 1080 karena device defaultnya seperti ini 1080p, maka kan kelihatan ini keseluruhannya adalah 1080 1920 x 1080. Tapi ini kalau kalian mau pakai full screen, contohnya misalnya buat sekolah atau buat presentasi. Tapi kalau kalian misalnya mau main game atau misalnya mau agak dikecilin, sebaiknya nggak usah pakai resolusi yang sebesar ini karena akan menghabiskan banyak memori atau source di komputer kalian. Bisa dilihat di bagian kanan bawah, menghabiskan 6,1%, 6,9%. Tapi kalau misalnya dikecilin, di sini gue sering pakai yang 432.240 atau di sini kita contohin 640/360. Kita pakai yang ini, maka akan lebih kecil dan kelihatan lebih jelek gambarnya. Tapi kalau misalnya kita udah aktifin dan ditaruh di kanvas, maka nggak terlalu kelihatan kecuali digedein lagi. Baru kelihatan oh kualitas gambar berkurang. Tapi berhubung kita nggak pakai sebesar itu di kasus ini, atau mungkin dikecilin lagi dengan geser titik di atas kanan ini, atas kiri maksudnya, di atas kiri ini kita kecilin, maka sebenarnya kekurangan degradasi gambarnya itu nggak terlalu kelihatan dan resource di komputer kalian akan jauh lebih berkurang. Di sini cuma 4,3 sampai 5,2%. 1-2% sangat berpengaruh terutama untuk membuka aplikasi yang berat seperti main game atau aplikasi-aplikasi editing. Jadi di sini kita pakai 640/360 bisa kita kecilin, kemudian kita geser kiri kanan atas bawah. Atau kalau misalnya ternyata kekecilan, kita bisa klik kanan, transform, kemudian pilih reset transform untuk mengembalikan ke ukuran semula dan ditaruh di atas kiri. Nah kalian bisa geser lagi, dan kalau posisinya udah fix kalian bisa kunci. Klik yang gembok di sini, kemudian kalian kunci, maka nggak akan bisa digeser lagi. Atau kalau misalnya mau dihilangin untuk sementara, kalian bisa pilih tombol mata. Nah seperti itu. Muncul? Oke. Kemudian ini kayak gue ada error karena mungkin gue pakai beberapa aplikasi untuk webcam. Jadi kalau setiap kali dinyalain, dimatiin, dinyalain, dimatiin, agak lebih redup. Bisa disetting ulang, tapi at least kalian udah tahu settingannya seperti apa. Balik lagi configure video, bisa diotak-atik di sini. Karena gue nggak ngerti juga kenapa ini di gue, tapi kemungkinan di kalian pasti nggak. Oke, kemudian selanjutnya di bagian bawah sini untuk FPS kalian bisa milih match output FPS dari settingan OBS-nya, nggak perlu diotak-atik, jadi dia ngikutin aja. Tapi kalau misalnya kalian mau bikin dia lebih halus, bisa dibikin highest FPS. Jadi ini tergantung, atau misalnya kayak kalian nggak kuat gitu komputer atau laptopnya bisa dikecilin aja. Tapi gue milih match output FPS. Kemudian video format pilih aja any, nggak usah diotak-atik. Color space kalian pilih 709 kalau pengen warnanya lebih keluar dan lebih luas. Kita pakai Rec 709. Pasti meredup lagi. Kemudian color range-nya pilih aja yang full kalau pengen bener-bener lebih bagus. Di sini kelihatan ya, warnanya agak lebih wash out karena nantinya bisa disetting di filter di video selanjutnya. Kalian pilih seperti ini, atau kalau nggak pengen disetting pilih balik lagi ke partial. Kemudian kalian pilih configure video. Kalau error kayak gua, kemudian kita naikin lagi. Oke. Kalau udah, kemudian kita pilih di buffering, ini auto detect aja. Kemudian untuk audio output portnya pilih capture audio only.
Dan yang terakhir di sini ada custom audio device. Nah, custom audio device ini berfungsi kalau misalnya kalian punya mic eksternal yang sistemnya ada USB-nya, misalnya kayak BM800, atau misalnya kalian menggunakan Audio Technica AT2020 USB, atau misalnya Samsung Chain Key 2U, atau misalnya kalian menggunakan audio interface seperti yang gue pakai kayak Scarlett Solo atau misalnya Behringer, kalian bisa langsung sinkronisasi audionya si Logitech dengan mic yang terpasang supaya nanti di editingnya nggak terpisah filenya. Tinggal diklik aja, kemudian kalian pilih audio device yang ingin kalian pakai. Contohnya di sini gue pakai AG06 nih, punya Yamaha AG06. Jadi kalau gue pakai, antara dia dan si webcam suaranya akan sinkron dan jadi satu file yang sama. Gue matiin aja karena gue suka editing terpisah. Kemudian kalau udah selesai semua ini, setiap di otak-atik gambarnya berubah lagi. Oke, kalau udah semua kita klik OK. Dan selamat, kalian udah bisa masukin webcam ke dalam OBS dan udah bisa setting secara manual. Jadi nggak lagi hasil kameranya itu yang agak keterangan atau terlalu gelap. Jadi fix nggak bakalan berubah kecuali kalian otak-atik lighting di dalam kamar kalian. Jadi sekian aja video tutorialnya untuk memasukkan webcam ke dalam OBS. Untuk video selanjutnya gue akan bikin video untuk menggunakan filter yang ada di OBS untuk memperbaiki gambar yang udah ada, entah nerangin, entah nambah kontras atau ngurangin kontras atau nambahin saturasi, dan juga green screen. Jadi buat kalian yang suka main game, pengen bikin efek green screen, jangan lupa buat ditonton di video selanjutnya. Terima kasih banyak buat yang nonton sampai selesai. Jangan lupa di-share ke teman-teman kalau bermanfaat. Kalau ada pertanyaan tulis aja di bawah, tapi yang berhubungan. Kalau nggak berhubungan nggak akan gue jawab, atau mungkin akan dijawab di video yang lain. So, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.